درجات في الجنة ويعين علينا بركات بصره والماء وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
para asatid dan para pengurus seluruh pengurus kedua Masjid Al-Ijabah. Semoga Allah melimpahkan anugerah segala-galanya kepada mereka, kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat kiamat. Dan alhamdulillah kita bersama kita di malam hari ini ketua Masjid Al-Ijabah pada Ustaz Ustaz Sahari ini. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Ketua Masjid pada Ustaz Zul Ali, semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat rahimahullah, jamaah kajian, semoga Allah menjadikan malam ini dan menjadikan kita yang ada di tempat ini sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah Rabbul Alamin jalla jalaluhu wa ta'ala. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita atau daras kita di malam hari ini berkali kita minta terlebih dahulu sampaikan bagaimana bujuran semangat bagi diri kita semua yang akan insyaallah disampaikan oleh Ketua Masjid Al-Ijabah pada Ustaz Ustaz Sahari warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Ghafi. Mata'an Allah min hayatihi. Amin. Yang juga hormati para pengurus Masjid Al-Ijabah. Hadir di antaranya Ustaz Suji, Ustaz Marzuki, Parman, dan Ketua Remaja Ikrimah Saudara Fahriansyah, dan juga hadir di sini koordinator kepemudaan Saudara Ibnu Aulia. Hadirin hadirat para remaja putra-putri yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai macam karunia nikmat dan dengan izinnya pula alhamdulillah pada malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita laksanakan tugas mulia menuntut ilmu. Harapan kita taklim adalah untuk apa tuh? Mungkin mengikuti atau menjadi Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia-manusia yang benar-benar berguna, ya, benar-benar manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya tidak banyak kata, hanya memberikan apresiasi, ya, penghargaan kepada para remaja putra-putri khususnya Kopiah, ya, yang telah memberikan satu langkah positif buat perkembangan daripada para remaja kita, Ustaz. Kita tahu sekali remaja kita, putri maupun putra, banyak tantangannya sekarang. Yang melalui televisi kita lihat, masya Allah, itu acara kelihatannya bukan merupakan satu ilmu, tapi banyakkan pendangkalan akidah. Nah, dengan adanya acara seperti ini, saya berharap mudah-mudahan terus berjalan Kopiah tetap jaya, dan para khususnya para habib, para habaib dan guru Ustaz sekalian, terus Allah SWT berikan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa bisa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semua, baik dalam dunia maupun akhirat nanti. Hadirin sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, ya, kepada pengurus Kopiah yang telah menjadikan Masjid Al-Ijabah salah satu masjid tempat dilaksanakannya satu kegiatan yang menurut saya sangat positif, dan kami dari Masjid Al-Ijabah mempersilahkan, silakan aja, ya, silakan, mau usah pakai malu-malu, yang penting koordinasi dengan Ketua Ikrimah di Saudara Fahri. Jadi nanti biar segala sesuatunya bisa terrealisasi dengan baik.
Tentunya kan perlu ada persiapan segalanya. Jadi yang penting itu koordinasi aja. Kalau udah koordinasi sudah ada, insya Allah kami dari pengurus Masjid Al-Jamal sekali lagi menyambut positif ya acara ini. Saya rasa sekedar sambutan yang tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya dan dipahami. Lebih kurang saya rasa mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apresiasi untuk mereka yang seluruh hukum. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita 100 orang anak menjadikan diri kita makin bangkit untuk terus mengenal syariat Allah, mengenal syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas dukungan dari seluruh orang tua kita dimanapun atau masih dimanapun yang pernah kita hadiri, yang telah kita duduki sebagai wadah atau tempat mengenalkan kita anak muda yang saat ini sangatlah khawatir akan begitu banyaknya hal-hal yang mana tanpa kita sadari membawa kita makin terjerumus dan terjerumus sehingga kita keluar dari apa-apa yang dibanggakan oleh Allah Rabbul Alamin dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, tadi ada beberapa asatid, ustaz-ustaz dari pengurus Masjid Al-Jamal yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Atas kebodohan dan ketidakpengetahuan saya, bagi mohon maaf. Semoga Allah meridai mereka di dunia dan di yaumul qiyamah. Anugerah suasana kepada mereka dan juga kedua terima dari Masjid Al-Jamal saudara Fatul. Semoga Allah melimpahkan kepada dunia dan akhirat. Anak-anak, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang sebentar lagi UN dan UTS melaksanakan ujian baik itu SMP, SMA atau anak kuliahannya, semoga Allah memberikan kesuksesan bagi mereka di dunia, kelulusan di dunia dan di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, hal yang paling menggembirakan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah adalah pemuda-pemuda yang selalu ingat atau selalu ingin lengket di dalam masjid. Ini pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Allah, bukan hanya hal-hal Nabi Muhammad, tapi dibanggakan oleh Allah Rabbul Alamin dan diberikan kelebihan. Diberikan, kalau kita bilang saat ini bahasanya kalau hujan kita diberikan orang payung, ya, tapi ini diberikan naungan oleh Allah di yaumul qiyamah, naungan yang tidak akan pernah kita dapatkan oleh apapun, hatta amal ibadah apapun, kecuali mereka-mereka yang telah diberikan oleh Allah Rabbul Alamin khususnya. Semoga kita anak pemuda-pemudi tersebut yang mendapatkan naungan tersebut di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, fahamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa amdadna min dhulmati jahli wad dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa fi kulli ni'matin allati an'ama Allah 'alaina min kulli ni'matin, ni'matul iman wa ni'matul islam, ni'matul sihah wa ni'matul afiyah. Infahmuji kehadirat Allah Rabbul Alamin yang menganugerahkan segala macam kenikmatan kepada kita di setiap waktu, di setiap keadaan. Yang kenikmatan tersebut ada kalanya kita lalai sehingga kita tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah atau tasyukur atau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau kemarin saya bilang paling sedikit ya orang yang kufur atas nikmat Allah, derajat yang paling kecil atau belum nyampe kelas 0 lah kalau bahasa kitanya, ya baru belajar mengenal huruf, mengenal warna, itu derajat orang yang kufur atas nikmat Allah. Ketika dia bangun tidur dia tidak mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kok bisa? Karena satu nikmat Allah berikan kepada kita. Apa nikmatnya? Dihadirkan kita punya mata untuk melek, dihadirkan kita punya tubuh untuk
beraktivitas dalam kehidupan saya. Itu nikmat hadirin hadirat. Syukurin hatta nikmat yang paling kecil yang kita berikan kepada kita. Kalau kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat tersebut, Allah berikan, Allah tambahkan, baik kemudahan di dalam urusan kerjanya, kemudahan di dalam urusan belajarnya, atau dalam urusan yang kantornya, atau di dalam amalahnya, atau di dalam dagangan. Karena apa? Karena dia telah bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak bakal pernah yang namanya ingkar seperti manusia. Seluruh manusia bakal ingkar kecuali para anbiya dan orang-orang saleh yang telah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin jalla jalaluhu wa ta'ala qadamahu. Mereka tidak akan pernah ingkar janji. Allah Rabbul Alamin tidak pernah ingkar janji. Kita pandai bersyukur dan syakartum la azidannakum. Lu pandai bersyukur kepada Allah, kepada Allah, bertambah. Kalau kita pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ditambah oleh Allah Rabbul Alamin. Misalnya ketua komite kegiatan, tapi bisa mendengar obat-obat. Hadirin hadirat, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat tersebut selalu Allah tambah dan ditambah terus menerus, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Hadirin hadirat, untuk nikmat sehat, nikmat ada lagi nikmat. Saya baru dapat kabar ada salah seorang yang saya anggap sebagai orang tua saya. Dia nggak tahu kalau dia diambil kenikmatan oleh Allah. Jadi berikan kenikmatan sehat walafiat. Dia berjuang bersama saya waktu saya tinggal kemarin di Kota Palembang. Saya sempat dulu kemarin di Palembang. Saya udah dengan beliau mengeluarkan hartanya, bahkan saya sampai masuk ke dalam satu kampung yang sangat jauh bagi saya, di mana kampung tersebut harus melewati hutan, mentok-mentoknya sungai. Dan beliau mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaganya, menyediakan uang di dalam mobil. Dan satu kenikmatan diambil oleh dia. Tanpa dia sadari, Allah ambil kenikmatan ingatan kita diambil, ingatan dia diambil. Di imam di musola, ketika dia imam di dalam musola, dia baca Fatihah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa. Dia nyambung ayat-ayat. Kalau dia sadari, air di bengong. Baru sekarang kemarin baru masuk rumah sakit, jatuh akhirnya masuk rumah sakit. Dia lupa. Ini kenikmatan hadirat. Tapi orang soleh yang Allah kasih kelebihan, dia bilang ya Allah, dia ngomong tadi di telepon, akhirnya saya bersyukur diberikan Allah ingatan, apa yang lupa ingatan. Semoga akibat lupa ingatan saya ini Allah angkat segala macam dosa saya pernah saya lakukan. Ada nikmat hadirin. Orang pandai bersyukur akan diberikan nikmatan oleh Allah. Ini dari apa yang diambil oleh Allah Rabbul Alamin, apa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Hadirin hadirat nikmat sehat. Pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambahkan kenikmatan tersebut. Hadirin hadirat rahimahullah. Apalagi kita dimana memperhatikan seperti biasa nanti sebelumnya mengadakan keliling dari masjid ke masjid yang diadakan setiap sebulan 2 kali. Minggu kedua atau minggu keempat. Minggu kedua diisi oleh Wakil Ustaz dan Allah Haji Ustaz Yusuf Izzat Izzat Jailani yang kemarin tausiah di Maulid Qauliyah, dan minggu keempatnya Al-Fakir diminta untuk memberikan apa yang Al-Fakir punya. Sebenarnya Al-Fakir tidak punya apa-apa, cuma punya, kalau orang bilang keberkahan duduk di kota ini. Ya, mudah-mudahan keberkahan tersebut dapat di dalam majlis kita ini berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan atas Al-Fakir, bukan karena Al-Fakir ini bukan. Kemarin juga Al-Fakir bilang yang membedakan antara Al-Fakir dengan keadaan Al-Fakir dengan memakai udang-udang atau imamah, sorban atau syal, terus kubah atau gamis. Ya enggak? Yang membedakannya cuma satu, an-niyah. Ya, yang membedakan adalah nih. Semakin besar niatnya kalian,
semakin banyak niatnya kalian, semakin luas niatnya kalian, semakin tinggi derajat kalian di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan Al-Fatihah juga begitu. Dengan pakaian seperti ini, kalau niatnya sedikit, maka derajatnya hanyalah sedikit dan pahala diajarkan oleh Allah pun sedikit. Ada yang hadirat Allah. Jadi majelis Waqiah setiap sebulan 2 kali diadakan di berbagai dari masjid ke masjid. Kata ulama, kata Rasulullah SAW, orang yang paling rugi di dunia dan di yaumul qiyamah amkana Allah diberikan kesempatan. Kita masih muda. Kadang kita maaf sama orang tua. Kadang orang tua duduk di masjid, duduk kemudian kita masih punya pikiran, udah tua, ya kan? Udah tua. Terus kadang-kadang kita orang yang mulut hidayah punya omongan kagak-kagak, kita mau mati. Jangan lu kira orang tua itu akan mati terus lu yang muda bakal hidup jadi tua, kagak. Ya kan? Kita pun yang muda bakal mati. Cuman mau giliran doang, apa gilirannya sampai tua, kagak. Kalau mereka orang-orang tua, mereka mendapatkan pelatihan dari Allah Rabbul Alamin, mendapatkan kemuliaan dari Allah karena apa? Umurnya bertambah. Tapi anak-anak jangan punya perasaan begitu. Ya, terus antara aja itu loncat kamu, antara pas berdua aja dah, berdua di masjid, dua aja pengajian, jangan seperti itu. Kemarin Al-Fakir baru beberapa hari yang lalu teman-teman Al-Fakir banyak yang meninggal, masih muda semuanya, muda. Nah, satu yang meninggal tabrak, jatuh dari motor, meninggalnya banyak semua. Ya, memang satu penggerak pemuda-pemudi yang ada di daerah Kebayoran meninggalnya tabrak kereta. Alhamdulillah meninggal. Pemuda-pemudi yang menggerakkan di daerah Bekasi jatuh dari motor meninggal. Enak meninggal nih. Ingat, ketahuan dia pemuda-pemudi yang semangat untuk menuntut ilmu. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah. Ingat, jangan kita buang sia-sia kesempatan tersebut. Jangan sampai kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang rugi yang punya kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Ya, duduk cuma sejam, 2 jam baca maulid, dapat keberkahan dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terus dapat keberkahan dari duduk di majelis ilmu. Ya, keberkahannya, kemuliaannya macam-macam. Apa yang akan diberikan oleh Allah macam-macam. Duduknya kita di sini mendapatkan satu pengampunan. Kedua, mendapatkan derajat. Derajatnya berapa derajat? Dikatakan di sini dapatnya 100 derajat. Antara 1 derajat ke derajat ada yang dikatakan di sini dalam hadis ini diriwayatkan ada 2, ada yang mengatakan 700 derajat antara derajat yang pertama dan derajat yang kedua. Ada juga hadis riwayat dikatakan 70 derajat. Juga diberikan pengampunan dengan jalannya kita dari rumah menuju tempat ini. Kaki kita masih berdebu kan saya bilang. Itu pun mendapat pengharapan tubuh kita di yaumul qiyamah. Hanya debu yang menempel di kaki kita. Debu doang yang menempel, bukan kotoran yang lain, debu yang menempel. Itu mendapatkan pengampunan dan diharamkan oleh Allah untuk masuk ke neraka. Itu derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Oh, hadirin hadirat. Makanya kata Rasul, dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Bukan hanya merugi, orang yang paling merugi ketika diberikan kesempatan dia sehat, dia masih muda, dia bisa hadir majelis ilmu, baik di sini ataupun dimanapun dia bisa hadir majelis ilmu. Ya, dengan wakil. Ini orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Akhirnya hadirat rahmatullah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang beruntung di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena kita ingin menuntut ilmu dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau saya ceritakan juga, Rasul menceritakan ada 2 orang, yang satu abid, yang satu alim. Al-abid ahaduhuma abid
wa akhar alim. Satu orang hobinya beribadah doang. Satu lagi orangnya lebih menuntut ilmu, orang yang mengenalkan ilmu dan mengajak orang untuk kenal dengan ilmunya Allah Rabbul Alamin. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Fadlul alim 'alal abid kafadli 'ala adnakum." Keutamaan orang-orang alim, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang alim ini hadirin hadirat, mana ada ceritanya orang alim terus tinggal menuntut ilmu lagi. Ada belum pernah dengar batasan atau tingkatan akhir atau jabatan yang paling tinggi ketika orang menuntut ilmu? Enggak. Rasul SAW mana? Itu mu'alliman. Rasul di atas diutus oleh Allah sebagai seorang yang mengajarkan dan mengajak orang untuk mengenal ilmu, mengenal Allah. Enggak ada pangkatnya, enggak ada habis. Paling sedikit keutamaan kata Rasul SAW yang Allah berikan kepada orang-orang menuntut ilmu, orang-orang alim itu seperti para ambil derajat keutamaannya Rasul SAW kepada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Anda pernah cerita tentang pernah diriwayatkan dan ketika Rasul SAW ada seorang bermimpi ketemu Rasul SAW. Di saat itu ada Nabi Allah, ada Nabi Muhammad SAW dan ada Nabi Allah Musa AS dan kalau nggak salah ada Nabi Allah Isa AS lagi kumpul. Diceritakan bahwa Nabi Allah Musa bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, engkau ini katanya punya keutamaan begitu besar nih terhadap umat-umatmu. Katanya umatmu ini derajatnya di mata Allah seperti para anbiya, bisa sama dengan kami para anbiya. Sekarang berikan saya bukti mana umatmu ini yang mempunyai derajat yang lebih tinggi, yang sama seperti para anbiya derajat." Maka di saat itu Nabi Muhammad SAW bertanya, kalau yang bukti tunggu sebentar, saya akan panggilkan umatku. Kalau nggak salah dipanggilnya Sayyidina Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ketika itu ditanyalah, nah sekarang silakan nih, engkau boleh bertanya. Lalu Nabi Allah Musa AS bertanya kepada Imam Ghazali, itu namanya itu siapa? Imam Ghazali menjawab, "Aku Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali." Nabi Allah Musa langsung kaget maksudnya. Cuma ditanya namanya doang, kok nyebutin lagapnya abahnya, dia Abu Hamid, abahnya Hamid, anaknya ada nama Hamid dari anak Imam Ghazali. Terus namanya, terus nama abahnya, terus nama abahnya lagi, terus dari kampungnya disebutin. Nabi Allah Musa lalu berkata, "Kau ini kayak nggak punya adab. Aku cuma menanyakan satu namamu, terus kau sebutkan kunyahnya, terus kau sebutkan namamu, kau sebutkan lagi nama abahmu, kau sebutkan nama kakekmu, kau sebutkan nama kampungmu." Nabi Allah saat itu Imam Ghazali dia doang. Jadi Imam Ghazali dia minta izin kepada Rasulullah, apakah aku boleh menjawab pertanyaan Nabi Allah Musa AS? Boleh, kata Rasulullah silahkan jawab. Ketika itu Imam Ghazali menjawab menyebutkan ayat Al-Quran apa? Tapi situ disebutkan dengan Nabi Allah Musa, engkau pernah ditanya oleh Allah Rabbul Alamin Jalla Jalla wa Ta'ala yang di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa ya Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Nabi Allah Musa saat itu membawa tongkat. Nabi Allah Musa bilang, "Ini tongkat yang saya gunakan sehari-hari untuk berjalan ini." Sebutkan di dalam ayat Al-Quran. Yang ditanya oleh Allah, apa yang ada di tangan? Nabi Allah bilang, "Ini tongkat yang aku gunakan untuk menopang diriku, gunakan untuk bergerak segala macam." Dijawab oleh Nabi Allah Musa. Kata Imam Ghazali, bahaya Nabi Allah Musa, kalau ditanya oleh Allah, tanya apa yang di tanganmu, bukan menjawab apa yang kau pakai untuk apa kau gunakan. Ditanya oleh Nabi Allah, ditanya oleh Allah, apa yang di tanganmu. Nah saat itulah Nabi Allah Musa AS mengetahui keutamaan kemuliaan dari umat Nabi Muhammad dari orang-orang yang alim.
yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu lihat ini kan, jangan dikonsisten, jangan nongkrong. Habis hobi nongkrong, tapi ada waktunya untuk menonton. Nggak ada larangan untuk nongkrong, jalankan nongkrong diizinkan. Tapi kita tongkrongan kita saat ini bisa kita lihat nggak ada yang benar. Nongkrong ini pasti ngecengin orang, ngomongin orang, ngina orang, apalagi kita mau partai-partai, mau orang langsung ngebahas panjang lebar yang dibahas, yang ada manfaatnya begitu. Bukan jabatan kita, bukan hak kita nilai seseorang. Itu makanya kita terus sebaik-baiknya orang Islam itu, sebaik-baiknya pemuda itu atau orang adalah tarku malayan, meninggalkan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya apa? Nggak ada gunanya, nggak ada pahalanya, nggak ada kebaikan kita. Yang ada alhamdulillah kita bisa membawa dosa, bisa hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, duduk kita di majelis ilmu, mempunyai derajat oleh Allah, diberikan derajat oleh Allah, mempunyai satu tempat pandangan khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, hadirin hadirat, jadi dan kita akan berbagi di majelis ini. Nah, di malam hari ini berbiasa bagi rekan meneruskan pelajaran fikih. Yang keutamaan tersebut fikih tersebut banyak. Kemarin sudah saya bahas belum? Contoh sudah saya bahas tentang memulai orang untuk fikih. Di antaranya kata Rasulullah SAW, majelis fikih khairu min ibadati 60 sana. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Duduk kita belajar tentang fikih itu lebih afdal daripada kita beribadah 60 tahun beribadah. Beribadah kepada Allah 60 tahun hanya duduk dibanding dengan duduk kita di majelis fikih sejam dengan para kiai ulama-ulama kita ini. Dan saya Muhammad akui beneran orang Pancoran ini, ulama-ulama ini manfaat bocil tegal barang kiai ini yang bukan main. Berapa kali Al-Fakir hadir sini, cuma sekali Al-Fakir ketemu kemarin dengan saudara Kiai Haji Dr. Maris Alim, dan saya lihat dan saya baca buku-buku karangan yang beliau kasihkan kepada saya, emang bermanfaat, bukan main manfaat. Yang saya cakap kita dikelilingi oleh orang-orang alim. Kita dikelilingi orang-orang alim yang benar-benar terkenal ilmu, terkenal ibadah. Yang tidak selesai malu atau muda ini kebanyakan malu. Benar. Tapi kalau lihat sama cewek malu. Malu. Bahkan orang tuanya datangi minta izin dengan anaknya, bawa jalan, bawa kemana, bawa makan nggak mau. Gila. Dia tidak mau datangin kiai kita, ulama-ulama kita malu, takut. Datangnya, nanti kita bakal nyesel kalau dia ada. Dan penyesalan kita itu nggak bisa diulang lagi, nggak bisa diukir. Ada mesin waktu, kalau seandainya ada mesin waktu, nggak bakal ketemu lagi para alim ulama. Ya, dari kehadiran kita akan meneruskan ini yang kita bahas kemarin. Baru sampai kalimat Bismillah. Baru sampai Bismillah belum? Baru sampai niat gimana? Sudah baca niat belum? Tadi tidur baca niat nggak? Mau tidur? Makan tadi niat nggak? Niat nih, kalau dia besok janjian sama hari ini baru niat. Kalau jalan kemarin, baru ingat otaknya. Hadirin hadirat, penting benar masalahnya. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu, yang membedakan Al-Fakir sama antum, membedakan si Muhammad ini
bukan pakaiannya. Bukan di dalam akhir cuma duduk di depan sini megang kitab yang tebal-tebal ini, bukan. Yang membedakan kita adalah niat. Di hadapan Allah kita sama. Seperti kemarin saya bilang guru kita Imam Muslim bin Umar bin Muhammad bin Salim telah ngasih tahu cara biar kita enggak mendapatkan potongan amal ibadah yang dianjurkan atau strategi oleh syaitan. Biar kita hadir di majelis ilmu berpahala sedikit. Apa yang membedakan? Ya. Ya, tahun kemarin kata Ibn Umar ngajarin kita untuk balik sama niat. Duduk di dalam masjid, ayo sampai baca ayat 3 nazar. Adab ayat 3 di atas masjid untuk berfihi lillahi ta'ala. Adakah niat ayat 3 dalam masjid ini saat ini? Pada niat i'tikaf. Dan i'tikaf ada kemarin saya bahas ada dua. Ada wajib, ada sunnah. Kalau sunnah nawaitu i'tikaf di dalam masjid, lillahi ta'ala itu hukum sunnah. Kalau nazar i'tikaf di dalam masjid, ma kuntu fihi lillahi ta'ala, nawaitu i'tikaf manzura di dalam masjid, ma kuntu fihi lillahi ta'ala, maka niatnya wajib, pahalanya jadi wajib. Ayo kita niatkan. Ada yang baca niat ta'allum wa ta'lim wa naf' al-intifa' enggak hari waktu belajar. Hati-hati hadirin. Ini duduk di sini pahalanya bukan main. Besar nih bukan main. Sampai dikatakan law ushifal ghitha' anil al-asrar wal manat min Allah fi majlisil ilm. Kalau seandainya dibukakan rahasia-rahasia kemuliaan di dalam majelis ilmu, maka kita akan berjalan di tempat ini dengan merangkak. Berarti kemuliaan besar. Jangan sia-siakan. Kita punya niat, kita punya keinginan untuk mendapatkan derajat tinggi maka Allah Rabbul Alamin jalla wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, bawa kitab dari bawa kitab majelis 1 bulan sekali insyaallah Al-Fakir hadir bersama kalian. Al-Fakir akan membahas sedikit tentang masalah kitab fikih yang insyaallah dibahas tentang kitab Risalatul Jami'ah. Kitabnya kecil, tipis, tapi mempunyai derajat yang besar. Kemuliaan, manfaatnya, keberkahan kitab tersebut banyak yang dikarang oleh Imam Al-Alam Al-Faqih Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, yang mana di kitab tipis karangan ini yang dikarang oleh Imam Al-Faqih Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini seorang ulama besar di kota Tarim, di kota Hadramaut. Alim, terkenal aliman, terkenal dengan ilmu. Tapi yang hebatnya lagi, dia seorang alim, faqih, abid, arif billah, tapi buta. Dia buta. Dia punya kekurangan, nggak bisa melihat. Enggak seperti itu. Alhamdulillah sehat walafiat dan mudah-mudahan tetap Allah jaga kita punya mata dari sedang mata Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang mengarang kita ini kita akan bahas nanti dalam kitab dan Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Beliau ini adalah seorang ulama besar yang belajar menuntut ilmu dari seorang ulama besar pun terkenal, dan bahkan kita sering baca, yang barusan kita baca Ratibul Haddad, Imam Qutbul Istiqlal, Qutbul Istiqlal Bilal Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, atau yang kita kenal Ratib Haddad. Punya kemuliaan juga dan manfaat ilmunya tersebar luas, amalan zikirnya tersebar luas. Ratibul Haddad bermanfaat dan sangat-sangat bermanfaat.
banyak. Terus Allah ambil pun kekurangannya. Kekurangannya pun kalau Allah mengambil hadat seorang alim, seorang kutub, tapi buta. Punya anak murid dari Ahmad bin Zaid, buta. Punya anak. Dan beliau belajar dari Imam bin Anfas, Al-Hakim bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratibul Attas. Ini juga budak, ini juga kenal Ratib Attas. Seorang ulama besar di kota Hurairah, kota Hadramaut. Terkenal dengan kitab-kitabnya, terkenal dengan alimnya, terkenal dengan imamnya, terkenal dengan segala macamnya, dan juga terkenal dengan seorang kutub. Tapi Allah beliau juga kekurangannya beliau juga buta. Maka Syekh Ahmad ini mempunyai guru seorang buta. Tapi lihat buta, oh manfaat besar. Kitab ini sebar kemana-mana. Ada kitab silsilah Haddad, kitab Bismillah kalau salah para nasab ini, terus ada usul banyak, bisa Al-Awana dan kitab-kitab karena Allah mengambil hadat yang dibaca oleh para alim ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita. Tapi hadirin-hadirat rahimahullah, tidak membuat mereka ini jerah dengan keadaan mereka. Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini yang kita akan bahas kitabnya. Beliau jalan dari kota Hurairah kalau nggak salah menuju kota Tarim, kota kampung Al-Hawi, namanya kampung Al-Hawi, itu kampungnya Abdullah bin Ali Al-Haddad di kota Hadramaut, di kota Tarim. Itu kalau dengan mobil sekitar 3 jam atau 4 jam. Mobil. Beliau jalan kaki. Imannya bukan panas di desa itu. Ketika Al-Fakir sempat diizinkan oleh Allah untuk tahdits nikmat kepada kalian untuk duduk di kota Hadramaut, Al-Fakir ngalamin panas teriknya bukan main, kulit keringnya bukan main, kaki pecah-pecah. Di zaman saya punya guru Al-Imam Al-Marhum Sultan Al-Galab Habib Al-Munzir bin Fadl Al-Musawwar, ketika saya belajar pertama kali di pondok beliau. Di zaman beliau itu zamannya Habib Munzir, nyemur pakaian, ya kan? Misal pakaian nyemur nih, taruh sini, jemur selesai, masuk ke dalam 5 menit atau 10 menit udah kering semua pakaian. Mereka orang-orang dulu nih, ulama-ulama kita termasuk Al-Fadhil Ustaz Ad-Da'ilullah Kiai Haji Syarifullah Rabdi, itu merasakan panasnya terik matahari bukan main bersama beliau. Berarti zaman-zaman yang lebih terdahulu kering, panas, tapi enggak menyurutkan mereka dengan keadaan mereka seperti itu untuk menuntut ilmu. Dan kita majelis mana tapi mudah ya. Tongkrongan tetap nomor 1 ya. Nggak apa-apa ya, ada larangan. Aku juga nongkrong, masih muda aku nongkrong. Buat ada sebenarnya juga. Waktu sebelum berangkat ke Hadramaut nongkrong. Aku sekarang pun harus nongkrong, tapi nggak ada pas waktu yang menuntut semua hadirin-hadirat. Kita harus menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu ini sedikit, yang sebentar doang. Dan insyaallah kita akan membahas kitab yang dikarang oleh Ahmad bin Zaid Al-Habsyi di bulan yang akan datang. Kitab itu bismillah, kitab itu insyaallah akan disediakan, insyaallah akan disediakan, bisa dibawa dan belajarin. Belajar sama-sama agar kita dikenal. Itu kitab tipis, cuma diakui oleh ulama, sampai dikatakan oleh ulama satu kitab terdapat 2 ilmu. Kitabnya kitab fikih, di akhir pembahasan kitab tasawuf. Ya, di akhir pembahasan kitab tasawuf
So, hadirin hadirat rahimahullah, kita akan bahas bab itu. Waktu kita sampai jam 10 kurang seperempat. Cukup sekian. Nanti kita bahas lagi mulai bulan depan, pembahasannya langsung tentang kitab ini. Langsung membahas tentang kitab ini di Masjid Al-Riyadh di belakang. Ya, tinggal barang. Ya, Masjid Al-Barang di pasar. Ya, Allah di bulan yang akan datang kita akan membahas itu. Hadirin hadirat, alhamdulillah sekarang berbagai Ustaz ini jamaah muda Qabliyah sekarang ini malam ini alhamdulillah mereka punya tertib khurud dakwah. Mereka punya tertib khurud dakwah. Mereka insyaallah malamnya akan berangkat ke Cilegon dulu kita malam ini. Cilegon dulu malamnya berangkat ke Cilegon, terus kita punya pengajian sana mereka bikin khurud dakwah lalu berangkat ngisi pesantren juga. Pulangnya mereka langsung ikut ke Fajr, bisa acara juga langsung di Cisauk di dalam satu hari. Ya, kita disebutkan orang yang berikut dakwah dan mudah-mudahan mengharapkan dari mereka-mereka ini orang tua kita, guru kita untuk mendoakan perjalanan kita semoga membawa manfaat dan keberkahan dan menjadikan seorang alim, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, dan semoga Allah menjadikan kami sebagai orang-orang yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, yang mendapatkan pandangan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, mudah-mudahan setiap hajat kita di malam ini masih belum dikabulkan oleh Allah, semoga dikabulkan oleh Allah. Amin. Terjalan yang malam ini punya urusan hutang-hutang, punya janji berbulan-bulan semoga Allah melunasi segala urusan tersebut. Yang malam ini saudara kita keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah akan segala macam penyakit mereka dan Allah memberikan kesembuhan, dan semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan taat kepada Rasul, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima oleh Allah amal ibadahnya, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang mengucapkan kalimat yang paling agung, kalimat yang diharapkan oleh seluruh alam, seluruh manusia yang ingkar kepada Allah Rabbul Alamin, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dalam husnul khatimah dan disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, cukup sekian malam hari ini. Insyaallah di bulan yang akan datang kami mengharapkan kita semua boleh kita bisa berjamaah, kita bahas masalah ini sedikit demi sedikit semampu kita, karena hal yang penting, karena fikih tersebut merupakan intisari dari amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita ini, makanya kita punya ilmu saat ini ilmu turunan namanya, bukan ilmu yang belajar dengan para alim ulama. Kita kenal dulu dari orang tua kita yang ngajarin dulu, ya kan? Bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, ya. Kita kenal sholat pun orang tua kita waktu kita belajar. Mungkin dia belajar TK, tapi di rumah kita pasti melihat pertama kali orang sholat adalah apa? Kita perhatiin, pasti kita bertanya. Karena saya punya anak yang masih kecil, dia bertanya kepada saya, Abu ngapain sebut sholat? Ikutan sholat. Abu ngapain sih ngambil dulu? Ikutan ngambil dulu. Walaupun ada katakan, nah itu ilmu turunan. Ya, alhamdulillah ilmu turunan tersebut sahih, benar, dan dalilnya kuat, jelas dari apa yang didapatkan oleh para alim ulama sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi ada hal-hal yang harus kita pelajari juga. Masalah wudu, masalah niat, masalah mandi junub, masalah sholat, mana sholat yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita dahulukan ketika kita berada di dalam kamar mandi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita pun zakat yang mana yang harus kita baca, niatnya seperti apa, hukumnya seperti apa, dalilnya apa.
Nanti kita sholat Jumat pun kita akan bahas gimana segala macam urusan. Yang mana ini fikih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin orang tua kita sudah dapat semua. Mereka sholat sudah, puasa boleh, zakat boleh, haji boleh. Tinggal kita belum, anak muda. Zakat baru zakat niat doang kita. Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat mal belum ada gitu ya kan, belum punya toko, belum punya apa, makan masih numpang sama orang tua, gaji pun cuma sedikit, kadang sudah kerja. Kalau sudah punya nanti bahas masalah zakat. Kalau zakat sudah, baru tinggal puasa. Tinggal apa? Tinggal haji. Semoga Allah menjadikan dan memilih kita untuk melaksanakan haji yang mabrur. Saling asbab wa qadara dan dabar wa gambar kufur wa umrah wa rasul semin ba'da semin sekian tahun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu bisa bagi sampaikan atau bagi minta maaf, minta ridhanya dan bagi minta maaf kepada para sesepuh kita, orang tua kita, agar mendoakan kita dalam perjalanan nanti sampai dalam keadaan sehat walafiat, dan membawakan keberkahan, membawa manfaat, dan pulang pun sampai dengan selamat dan membawakan keberkahan dan membawakan manfaat bagi kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Bisa sampaikan sekali lagi mohon maaf dan mohon ridha, dan tidak lupa kita doakan nanti anak-anak yang sudah mau ujian, semoga Allah memberikan kemudahan dalam kelulusan di dunia dan di yaumul qiyamah, kesuksesan di dunia dan di yaumul qiyamah. Pakai pesan ketika bagian belajar di Ramadan itu harus tetap belajar juga. Kalau kita ada dua syarat. Syarat yang pertama terbagi dua, belajar dan sama minum susu. Belajar tetap ada ajaran kedua. Ketika saya duduk sama guru saya, Al-Imam Al-Habibullah bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Syahab, seorang ulama besar yang diberikan gelar minum terik, mata terik. Ini setiap kegiatan yang ada di kota terik dipimpin oleh beliau. Beliau saat itu ngomong kalau pengen cepat, pengen hafal mudah atau pengen ujian gampang, beliau mengajarkan baca salawat Nurul Anwar. Dan saat itu Al-Fakir juga ngadu, ada kata Rasulullah baca salat Nabi Muhammad. Insyaallah gampang ujian. Alhamdulillah apa yang Al-Fakir rasakan, beberapa jemaah Al-Fakir dari anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, apa yang Al-Fakir sambil terus dibaca juga salawat Nurul Anwar. Tahu nggak salawat Nurul Anwar? Hafalkan? Allahumma shalli ala Nurul Anwar Basiril Badriyadil Miftahil Babi Sayyidina Muhammadin Mukhtar ala alihi adhar wa sahbihi akhiyah adada ni'amillahi wa fudhal. Salawat ini banyak-banyak baca ini waktu belajar, mau jalan keluar rumah, tapi ini tetap belajar. Bukan baca selawat doang, tidak belajar. Belajar harus baca selawat ini, dan selawat ini pun harus kita dapatin dari Rasulullah dan dari Mahir. Dan alhamdulillah tanya banyak dari jemaah bagaimana alhamdulillah, walaupun susah ujian ini lulus, ini bagus, enggak malu-malu amat dari mereka balik. Nah, dari hadirat rahimahullah para ulama dan belajar bilang makanya belajar. Yang minta doa, kalau doa timpal dengan belajar sama aja. Dia hadirat rahimahullah. Ini yang bisa sampaikan. Berbagai sekali minta maaf dari Allah kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.